Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wallahu ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasl al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya atas kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kedua dari suratul Anfal, "Innamal mu'minun", hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan kepada mereka nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan firman-firman-Nya, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya barang siapa yang mentadabburi dan mempelajari Al-Qur'an atau kalamullah, maka akan bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya, dari 4 wasilah yang ada adalah dengan mempelajari bahasa Al-Qur'an itu sendiri. Maka agar kita bisa memahami Al-Qur'an dengan optimal, dengan pemahaman sebagaimana yang Allah dan Rasul-Nya inginkan, adalah dengan mempelajari bahasa pengantarnya, yaitu bahasa Arab. Baik, maka di pagi hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ya, yang alhamdulillah sekarang kita sudah masuk jilid yang kedua. Semoga ini Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, sebagai suatu usaha yang berkah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Karena itulah tujuan kita belajar bahasa Arab, bukan untuk memahami ucapan manusia, untuk memahami berita-berita di televisi, tidak, tapi untuk memahami kalamullah. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang, ya, pengaruh atau hukum yang diakibatkan oleh inna. Ya, jadi suatu kalimat itu jika diawali oleh kata benda, maka kata benda pertama itu disebutnya mubtada. Ya, kata benda yang pertama kali kita dengar di dalam Al-Quran itu disebutnya mubtada. Ya, kemudian mubtada ini butuh kepada khobar. Ya, apa itu khobar? Itu pelengkap dari makna mubtada. Artinya mubtada itu pasti butuh kepada adanya khabar. Misalkan contoh di depan kita ini, ya, al-baitu kabirun. Al-baitu itu dinamakan mubtada karena dia kata benda di awal kalimat, ya. Kemudian kabirun itu adalah khabarnya. Jadi kalau kita hanya mengatakan al-baitu saja, maka kalimatnya belum dikatakan sempurna. Dia akan sempurna jika ditambahkan khabarnya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita berhenti hanya pada alhamdu saja, ya, maka ayatnya belum sempurna. Butuh kepada lanjutannya, yaitu lillah. Alhamdulillah. Alhamdu ini mubtada, lillah itu khabarnya. Baik. Kemudian rabbil alamin, apa fungsinya? Ya, kalau dia bukan mubtada dan khabar, maka dia hanya sebagai pelengkap saja. Artinya, jika ia dihapus dari kalimat, kalimat tersebut akan tetap bermakna benar. Ya. Berarti mubtada dan khabar ini ibaratnya adalah rukun yang harus ada pada suatu
kalimat. Kalimat yang tidak memiliki mubtada ataupun khobar, ya, maka pasti dikatakan kalimat yang keliru, yang salah. Ya, misalkan kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan, ya, jika Muhammad pergi ke pasar, sampai sini saja kalimatnya. Ya, maka kalimat yang seperti ini dikatakan tidak sempurna meskipun dia panjang. Jika Muhammad pergi ke pasar, ya, kenapa? Ya, karena belum ada pelengkap maknanya. Orang masih menunggu kelanjutannya. Suatu kalimat dalam bahasa Arab dikatakan sempurna, ya, ketika yahsunus sukutu 'alaiha, ya, ketika kita tidak masalah kalau berhenti di sana. Artinya orang tidak menunggu kelanjutannya. Kalau orang masih menunggu kelanjutan dari ucapan kita, berarti ucapan kita belum sempurna. Baik. Kemudian inna itu sendiri, ya, masuk kepada al-mubtada dan khobar tadi, dan dia memberikan pengaruh berupa perubahan harokat. Ya, inna itu sendiri dinamakan huruf taukid kemarin, ya. Apa itu huruf taukid? Ya, penegasan. Jadi kalimat yang ada innanya itu adalah kalimat yang ditegaskan dan dikuatkan negasinya. Baik. Jadi, ya, yang tadinya mubtada dan khabar, jika datang inna, maka mubtada tadi, ya, akan berubah harokatnya menjadi fathah. Ya, kalau kita baca ayat Al-Quran nanti pasti setelah inna itu fathah. Ya, inna al-baita, ya, innal insana, innas sa'ata atiyatun, dan seterusnya. Ya, ya, pasti dia kalau berbentuk kata benar pasti dia fathah. Baik, jadi innal baita kabirun, ya. Maka al baita ini yang tadinya dia namanya mubtada, sekarang ketika sudah dimasuki inna tidak lagi dinamakan mubtada. Dia dinamakannya apa? Isim inna. Ya, disebutnya isim inna. Tadi namanya apa kalau nggak ada inna? Mubtada. Ya, kemudian kabirun yang tadinya khobar mubtada sekarang menjadi khobar inna. Nah, ya, jadi kalau kita membaca suatu ayat yang diawali oleh inna, maka kita harus bisa menentukan mana isim inna dan mana khobar innanya. Ya, ini pasti ada, ya. Pada suatu kalimat itu pasti ada yang namanya isim inna dan khobar inna. Ya, nah, pasti ada itu yang namanya isim inna dan khabar innanya. Baik. Ya, kalau kita katakan al-ma'u baridun, kita masukkan inna, maka dia akan berubah menjadi innal ma'a baridun. Ya, mana isim innanya di sini? Al-ma'a. Mana khabar innanya? Baridun. Naam. Baik. Ya, contohnya di surat Thaha ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata atiyatun. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Ya, di situ ada inna di awal ayat. Ya, mana isim innanya di sini? As-sa'ata. Makanya lihat harokatnya di situ fathah. Ya, innas sa'ata. Ya, kemudian mana khabar innanya? Ya, atiyatun. Nah, atiyatun ini khabar innanya. Baik, maka dilihat harokatnya di situ dhammah. Innas sa'ata atiyatun. Baik. Ya, as-sa'ah itu artinya hari kiamat. Ya, sesungguhnya hari kiamat. Nah, berarti di sini ada penegasan seputar hari kiamat. Apa yang ditegaskan? Apanya hari kiamat itu yang ditegaskan? Atiyatun. Atiyatun artinya datang. Berarti hari kiamat itu pasti datang. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apa dalil dari Al-Quran kalau hari kiamat itu pasti terjadi? Nah, ini dia. Ya. Ya. Nah, sekarang kita tanyakan, bagian mana dari Al-Quran ini atau ayat ini yang mengatakan bahwasanya kiamat itu pasti terjadi? Bagian mananya? Ya, adanya inna itu. Ya, kalau kita terjemahkan maka kita katakan sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Ya, dapat dari mana kata benar-benar itu? Ya, dari inna ini.
Ya. Maka kalau kita hapus innanya maka akan jadi apa? As-sa'atu atihatun. Ya, jadi Allah katakan di sini sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Akadu ukhfiha. Ya, tapi Allah rahasiakan hari kiamat itu. Allah sembunyikan. Ya, Allah sembunyikan kapan terjadinya maksudnya. Akadu ukhfiha itu artinya aku sembunyikan kapan terjadinya. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala ya membalas setiap jiwa itu dengan apa yang telah ia kerjakan. Ya. Ya, jadi yang mengerjakan amal kebaikan maka akan mendapatkan balasan berupa kebaikan pula, begitu juga sebaliknya. Baik. Ini dia contoh penggunaan isim inna dan khabar inna di dalam Al-Qur'an. Contoh yang kedua di suratul Kautsar ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini yang kita bahas sekarang, ya, yaitu isim inna yang berbentuk dhamir. Ya, di sini isim innanya adalah syani'a, ya. Inna syani'a, ya. Ya, kemudian isim innanya di sini adalah syani'a ini. Makanya dia diharokati fathah, bukan syani'aka, ya, karena ka itu adalah dhamir. Jadi inna syani'aka, syani'a itulah isim innanya. Ya, kemudian khobarnya mana? Ya, huwal abtar. Ya, di sini khobar innanya ya tidak hanya satu kata. Jadi khobar inna itu boleh lebih dari satu kata. Intinya dia melengkapi makna isim inna. Ya, jadi pengertian dari khobar inna itu adalah yang melengkapi makna isim inna. Jadi kalau ya ada suatu kalimat nanti meskipun dia panjang ya, dan dia berfungsi untuk melengkapi makna isim inna, dialah khobar inna. Baik. Di ayat ini inna syani'aka, ya, sesungguhnya syani'aka. Syani' itu artinya orang yang mencela. Ka itu dari kata anta. Ya, sesungguhnya orang yang mencelamu. Ya, siapa maksudnya di sini yang mencelamu di sini? Ya, siapa yang dicela di sini dulu? Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mencela ini siapa? Itu orang-orang munafikin, di antaranya ya siapa namanya? Abu Ubaidah, ya, di antaranya namanya Abu Ubaidah, kemudian ada namanya ya, Abu Jahal juga di situ, ya, termasuk orang yang mencela Nabi kala itu, ya. Ya, mencela Nabi gara-gara apa? Gara-gara putra beliau meninggal. Ya, putra beliau meninggal dalam usia yang masih kecil, ya, 3 bulan meninggal. Nah, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy, ya, mengatakan bahwasanya Nabi itu abtar. Ya, abtar itu artinya terputus nasabnya, ya, karena nggak punya anak laki-laki. Nah, maka kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Ya, orang yang mencelamu itulah orang-orang yang ya terputus nasabnya, orang-orang yang ya terputus dari keberkahan. Baik. Contoh yang lain di surat Al-Adiyat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Ya, inna al-insana. Mana isim inna di sini? Al-insana. Ya, ini isim innanya. Kemudian mana khabar innanya? Ya. Ya, lakanud. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Tadi kita katakan pentingnya kita tahu isim inna dan khobar inna adalah berarti selain dua ini itu hanya sebagai pelengkap dan penjelas kalimat saja. Maka kalau kita baca innal insana lakanud itu boleh-boleh saja, selain di ayat Al-Quran tentunya, ya. Kalau ayat Al-Quran tentunya tidak boleh ada yang dibuang. Ya, artinya kalau kita ngomong di luar selain ayat Al-Quran itu boleh kita ya tambahi atau kurangi. Tapi kalau kita menukil ayat Al-Quran tidak boleh. Baik, jadi kalau kita katakan innal insana lakanud, itu kalimatnya masih
bagus, artinya masih bisa dipahami. Ya, apa artinya? Innal insana, sesungguhnya manusia, lakanud, ya, sangat kanud. Kanud itu artinya ya yansa an-ni'am wa yuhasibul masaib. Ya, dia melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, tapi senantiasa menghitung-hitung musibah yang diterima. Ya. Ya, jadi dia selalu merasa dirinya ya menderita dan sengsara. Ya, jadi setiap ada musibah dianggap itu sesuatu yang sangat besar, tapi ketika mendapat nikmat itu tidak dianggap sama sekali sama dia. Nah ini, ya, berarti sifat dasar manusia itu memang Allah ciptakan bersikap kanud. Ya, kanud ini artinya melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan senantiasa mengingat ya, musibah-musibah atau keburukan-keburukan yang dia terima. Baik. Silakan. Itu dibaca, tidak baca Al-Quran, harus dibaca itu. Tapi misalnya tadi, saya menarik tadi, kalau misalnya disampaikan pada saat dakwah kajian, tadi inna insana dibaca inna insana tanpa dirobihi, tapi langsung lalu itu boleh. Boleh. Nah. Ketika dakwah, apakah dibenarkan ketika kita sedang memberikan pelajaran, tapi dibacanya bukan tidak sempurna inna insana dirobihi lalu seperti dalam Al-Quran, tapi inna insana lakanut. Baik. Jadi ketika kita sedang memberikan pelajaran atau sedang berdakwah lah istilahnya ya, entah kepada halayak ramai atau kepada 1-2 orang, maka ayat-ayat Al-Quran itu boleh kita nukilkan secara makna saja. Ya, tapi ada beberapa syarat di situ. Yang pertama, tidak boleh menisbatkannya kepada Al-Quran. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah berfirman. Nah, Allah berfirman innal insana lakanut, ini tidak boleh. Karena firman Allah adalah innal insana li rabbihi lakanud. Ya, itu syarat yang pertama, ya. Ya, tidak boleh menisbatkannya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh kita sebutkan suratnya atau ayatnya. Kita katakan di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat ke-6 Allah berfirman innal insana lakanud. Nah, ini salah. Ya, karena yang benar innal insana li rabbihi lakanud. Ya, tapi kalau secara makna ini namanya riwayatun bil makna. Yang meriwayatkan secara makna itu hukumnya boleh. Ya, jadi kita katakan innal insana lakanud. Manusia itu gemar menghitung-hitung musibah. Nah, misalkan kita ingin berbicara tentang topik yang berkaitan dengan itu, ya, maka tidak masalah kita sebutkan, tapi jangan diyakini itu bagian dari ayat Al-Quran. Sama seperti misal kita katakan manusia itu semuanya merugi, ya, innal insana lafi khusar, ya, tanpa menisbatkannya kepada ayat Al-Quran itu boleh. Ya, sungguhnya manusia itu semuanya merugi. Ini kan arti dari ayat innal insana lafi khusrin. Nah, surat Al-Asr ayat yang kedua. Ya, di situ boleh ya kita riwayatkan secara makna saja. Ya, meriwayatkan secara makna itu artinya tidak mengikuti lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalau untuk tujuan dakwah itu diperbolehkan, kecuali kalau lagi membaca ayat Al-Quran kemudian dihilangkan, nggak boleh. Ya, satu huruf pun dalam Al-Quran itu tidak boleh dihilangkan ataupun ditambah. Baik. Baik, ini dia innal insana lafi khusar. Nah, al-insan itu isim innanya, kemudian lafi khusar itu ya khabar innanya. Sungguhnya manusia. Kalau kita baca sampai innal insana, ini kan kalimatnya kurang. Ya, maka butuh dilanjutkan lafi khusar. Ya, sungguh dia mereka itu manusia itu berada di dalam ya khusar, kerugian. Ya, khusar di sini perhatikan dia bentuknya ma'rifah atau nakirah? Nakirah ya, karena tidak ada alif lamnya. Bagaimana sudah kita pelajari, kalau dia berbentuk nakirah itu maknanya adalah ya umum, ya belum spesifik.
Ya, berarti kerugian apapun di sini. Ya, semua jenis kerugian. Ya, innal insana lafi khusr berarti artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam segala jenis kerugian. Ya, lebih parah dari kerugian harta benda, lebih parah dari kerugian waktu, lebih parah dari kerugian ini dan itu. Ya, intinya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian yang mengerikan. Ya, seluruh manusia. Ya. Kemudian Allah kecualikan di ayat selanjutnya illal ladzina amanu. Itu yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, beramal dengan amal yang saleh dan seterusnya. Ya, selain 4 golongan orang tersebut, maka mereka termasuk ke dalam yang khusar tadi, yang berada dalam kerugian. Nah, ya, berarti ayat ini ada penegasan di dalamnya, menegaskan bahwasanya benar-benar seluruh manusia itu merugi. Baik. Di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru." Ya, isim innanya di situ adalah alladzina kafaru. Ya, fi nari jahannam itu khabar innanya. Perhatikan di sini. Sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Ya, siapa itu orang-orang yang kafir? Min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab wal musyrikin. Ini isim innanya. Ya, sampai sini kalimatnya sempurna enggak? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan musyrikin. Belum kan? Sesungguhnya mereka kenapa? Fi nari jahannam. Mereka berada di dalam nari jahannam. Nah, sekarang kalimatnya sempurna enggak? Sempurna. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahannam. Nah, sekarang kalimatnya sempurna. Ya, berarti selain dua yang kita lingkari ini, ya, isim inna dan khobar ini, ya, khobar innanya, maka itu hanyalah sebagai penjelas saja. Contohnya, yang tidak kita kasih tanda di situ kata min ahlil kitab wal musyrikin. Ini adalah penjelas untuk siapa alladzina kafaru. Itu ya. Ya, siapa orang-orang kafir yang dimaksud? Ya, orang-orang kafir dari dua golongan, golongan ahlul kitab dan golongan al-musyrikin. Artinya mereka pasti kekal di dalamnya. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan apa? Khalidina fiha. Khalidina fiha artinya mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya, ulaika hum syirarul khalq. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk ciptaan. Baik. Nah, berarti inti dari ayat ini adalah isim inna dan khabar innanya. Ya, maka kalau kita ringkas ayat ini, kita nukilkan secara makna, maka kita katakan innal ladzina kafaru fi nari jahannam. Ya, sungguhnya orang kafir itu di dalam neraka jahannam. Ya, siapa orang kafir itu? Ahlul kitab wal musyrikin. Ya, bagaimana keadaan mereka di neraka jahannam? Khalidina fiha. Nah, gitu deh. Ya, jadi ya, yang lainnya itu sebagai pelengkap dan penjelas saja agar maknanya lebih lengkap. Baik. Ya, kemudian di surat Al-Qasas ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Ya, dikatakan di sini inna fir'auna. Ya, berarti mana isim innanya di situ? Ya, fir'auna. Ya, makanya dibaca fir'auna. Ya, kalau ada yang baca inna fir'aunu boleh enggak? Enggak boleh. Ya, harus dibaca inna fir'auna. Ala fil ardi, sungguhnya Fir'aun. Berarti ini isim innanya tadi, ya, Fir'auna. Ala fil ardi, ya. Ala itu artinya berbuat sewenang-wenang atau sombong, dia merasa dirinya tinggi, ya. Ala fil ardi. Ya, sungguhnya Fir'aun. Kalau kita baca sampai sungguhnya Fir'aun kan kalimatnya belum sempurna, sehingga kita butuh tambahkan ala fil ardi. Ya, ya, dia berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha. Nah, kalimat selanjutnya wa ja'ala ahlaha terus sampai akhir ayat
ya, sampai kata nisa'ahum itu, ya, itu merupakan penjelas dari, ya, bagaimana bentuk kesewenang-wenangannya Fir'aun di muka bumi. Ya, ulang. Jadi Fir'auna itu isim inna dan ala fil ardi itu khabar inna. Ya, perhatikan khabar innanya. Ala fil ardi. Apa arti ala fil ardi tadi? Ya, berbuat sewenang-wenang. Ya, berbuat sewenang-wenang itu kan banyak bentuknya ya. Ya, berbuat sewenang-wenang itu artinya dia, ya, berbuat zolim. Nah, bagaimana bentuk kezolimannya Fir'aun? Itulah yang disebutkan dalam lanjutan ayatnya. Wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum, dan seterusnya. Artinya apa? Wa ja'ala ahlaha syia'an. Nah, Firaun itu menjadikan penduduk Mesir itu berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ya, Firaun ini menindas segolongan dari mereka, artinya Bani Israel. Ya, Bani Israel ditindas sama Firaun. Yudzabbihu abna'ahum, disembelih anak laki-lakinya. Wa yastahyi nisa'ahum, dan dibiarkan hidup anak-anak perempuannya. Ini bentuk kesewenang-wenangannya Firaun. Berarti kalimat ini adalah apa? Pelengkap apa inti dia? Pelengkap saja, penjelas untuk khobar inna tadi, ala fil ardi itu. Ya, jadi ya, kalimat waja'ala ahlaha syia'an sampai kata nisa'ahum ini itu adalah penafsiran untuk kata ala fil ardi. Itu ya. Ya, penafsirannya di situ dia. Baik. Ya, kemudian ya, selanjutnya baru kemudian ya Allah tutup ayat ini dengan innahu kana minal mufsidin. Inna dan hu. Ya, hu di situ huwa maksudnya ya. Inna huwa itu yang akan kita bahas sekarang dengan penggunaan dhamir sebagai isim inna. Kana minal mufsidin. Ya, sungguhnya dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin artinya orang berbuat kerusakan. Inilah sebagai khabar innanya. Baik. Jadi di awal ayat Allah ceritakan Firaun itu ya sewenang-wenang, begini loh perbuatannya. Allah tutup dengan sesungguhnya dia orang yang berbuat kerusakan. Berarti dua kali penegasan di sini. Penegasan atas jenis perbuatannya dan penegasan atas golongan apa dia. Itu Firaun maksudnya. Nah, jadi Firaun ini benar-benar zalim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Firaun ini benar-benar termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ya. Apa buktinya dia berbuat zalim? Itu Allah ceritakan. Ya, kezalimannya bentuknya apa? Yaitu memecah belah ya, Bani Israel, kemudian menindas mereka, ya, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuannya. Baik, ini dia. Ya. Baik, sekarang kita lihat ya, bagaimana kalau isim inna itu berbentuk dhamir. Ya, sebelum ke situ kita belajari dulu apa saja itu dhamir dalam bahasa Arab. Dhamir atau kata ganti, ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah kata ganti saya, kamu, kalian, dia, mereka, ya, itu semua kata ganti. Ya, dalam bahasa Arab, ya, kata ganti itu juga ada disebutnya dhamir. Dhamir yang pertama adalah huwa. Ya, huwa ini artinya dia laki-laki. Ya. Nah, dia laki-laki. Misalkan kita katakan saya bertemu dengan Muhammad, kemudian saya menyalami dia. Ya, dia di situ maksudnya adalah Muhammad. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menggunakan huwa. Kemudian ada ya, kalau perempuan kita katakan hiya, itu dia perempuan. Ya. Nah, kalau dipotong huwa itu akan menjadi hu. Ya. Kalau hiya itu akan menjadi ha. Berarti kalau inna ditambah huwa jadinya apa? Innahu. Dipotong dia ya. Kalau bisa nempel maka ditempel. Jadi inna ditambah huwa bukan inna huwa, jadinya innahu. Inna ditambah hiya menjadi innaha. Bukan inna hiya ya. Inna ditambah hiya jadinya innaha. Nah. Baik. Kemudian kalau anta ya.
Ya, anta itu artinya kamu laki-laki. Kalau kamu perempuan apa? Anti. Ya, anta itu kalau dipotong itu jadinya ka. Nah, jadi kalau inna ditambah anta jadinya innaka. Ya, anta itu ka jadinya ya. Ya, bukan ta ya, tapi jadinya ka. Inna ditambah anta jadinya innaka. Inna ditambah anti jadinya innaki. Jadi ka itu laki-laki, kamu ya, ki itu kamu perempuan. Baik. Kalau ana artinya saya, bisa laki-laki atau perempuan. Ya, kalau dia dipotong jadinya apa? Ya sukun ya, atau nun sukun, atau ditambahkan nun sukun nanti. Ya, maka inna ditambah ya sukun jadinya apa? Inni. Nah, ini boleh juga dibacanya innani. Ya, boleh dua ya. Inni atau innani. Ya. Ya, inni ya, innani. Nanti kita lihat masing-masing contohnya. Baik. Kemudian domir selanjutnya ada hum. Ya. Ini yang penting tahu bahasa Indonesia dulu artinya apa ya. Nah, dan bentuk pecahannya kalau disingkat apa. Nanti kita lihat contoh-contohnya di Al-Quran. Baik, hum itu artinya apa? Mereka. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya, kalau mereka perempuan kita katakan hunna. Itu mereka perempuan. Hunna. Nah, ya, hum itu kalau disingkat ya tetap jadi hum ya. Jadi inna ditambah hum jadinya apa? Innahum. Gitu ya. Nggak ada yang dipotong kalau di sini, berarti utuh dia. Yang dipotong itu tadi hanya pada huwa, hiya, ya, anta dan anti. Ya. Jadi innahum. Nah, kalau hunna itu juga nggak ada yang dipotong, jadinya tetap hunna. Jadinya inna ditambah hunna, innahunna. Ya, innahunna. Ini nulisnya gabung nanti ya, inna ditambah hunna. Ya, baik, nulisnya begini. Ya, inna. Nah, kalau ditambah dengan hunna, ya, perhatikan ini. Ya, ini kalau kita gabung jadinya begini. Ya, inna hunna. Ya, penulisannya seperti ini. Karena kalau kita rubah dengan khot yang lain, nah, jadi seperti ini dia. Ya, inna hunna. Ya, jadi nggak ditulis terpisah ya, bukan begini ya. Ya, ini asalnya. Ya, ketika sudah digabung jadinya begini. Sama dengan innahum tadi ya, inna ditambah hum ya, jadinya innahum begini. Baik, berarti kalau kita ketemu innahum nanti dalam Al-Quran dia sebenarnya adalah dua kata ya, inna dan hum ya, jelas ya. Kadang penulisannya juga begini ya, ini tergantung font saja ya, khotnya ya, jadi kadang ada mushaf yang tulisannya begini, ada yang seperti yang pertama tadi. Baik. Kemudian antum. Antum artinya apa? Kamu, kalian ya, kalian laki-laki. Kan hukum asalnya antum itu untuk banyak ya, kamu itu tadi kan anta ya, anta itu kamu, antum itu kalian laki-laki ya. Hanya saja dia mengalami pergeseran makna ya, udah kita pernah jelaskan itu. Kemudian antunna itu kalian perempuan, jadi antum itu laki-laki, antunna itu perempuan ya. Kalau satu perempuan tadi kita katakan apa? Kamu perempuan, anti ya. Nah, kalau banyak kita katakan antunna. Satu laki-laki kita katakan anta, banyak laki-laki kita katakan antum. Hanya saja kalau untuk kesopanan ya sebagai babul adab ya boleh kita gunakan antum untuk satu orang laki-laki. Baik, antum itu kalau disingkat jadinya kum. Ya, berarti inna ditambah kum jadinya innakum. Ya, innakum, assalamu alaikum. Nah, berarti kum itu dari kata antum. Ya. Baik. Ya, kalau antunna itu dipotong, disingkat jadinya kunna. Ya, kalau antum jadi kum, antunna menjadi kunna. Ya, berarti inna ditambah kunna jadinya
inna kunna. Ya. Kalau ditulisnya seperti ini ya, ada tanda garis ini, ya, ini artinya dia itu bisa nyambung dengan inna. Ya, inna kunna. Ya, jadi dia tidak ditulis terpisah ini nanti ya. Yang di dalam warna merah, warna hitam ini, ya, ini tidak boleh ditulis terpisah. Dia harus nyambung dengan ya, huruf sebelumnya atau kata sebelumnya. Inna kunna. Ya, jadi inna kunna. Baik. Kemudian nahnu. Ya, nahnu artinya apa? Kami. Ya, kita atau kami. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, kalau disingkat jadinya na. Ya, berarti inna ditambah na jadinya innana. Ya. Ya, itu ya. Jadi inna ditambah nahnu jadinya innana. Ya, kita punya inna. Ya, tambah nahnu. Nahnu tadi ya, dipotong jadinya na. Berarti inna ditambah na innana. Nah, kenapa? Kalau innani itu tadi inna ditambah ana. Ya, inna ditambah ana. Ya, ana itu dipotong dirubah menjadi ya. Ini perubahannya agak beda ya. Nah, kalau yang lain ada kemiripannya, hanya ana saja yang tidak ada kemiripannya. Ana itu kita ganti dengan apa? Ya sukun, hapus, ganti dengan ya sukun. Nah, jadinya inna tambah ya sukun jadinya ya, bisa dibaca inni ya, bisa juga dibaca tambahkan nun satu lagi. Jadinya innani. Artinya sama, tidak ada bedanya ya. Jadi boleh dibaca inni, boleh dibaca innani. Ya, boleh ditambahkan nun, boleh ditambahkan ya saja. Nah, berarti yang ini ya, ini ditambahkannya dua di situ ya, nun sama ya. Kalau di sini hanya ditambahkan satu, yaitu ya saja. Apakah ada beda makna yang tanpa nun satu karena tanpa nun? Ini kemudian innani. Maknanya. Baik, tidak ada perbedaan makna. Ya, tidak ada perbedaan makna di situ. Artinya sama. Ya. Artinya sama. Nun ini sendiri, inilah yang kita sebut dengan nun wiqayah itu. Ya, nun wiqayah itu hanya dalam kaidah bahasa saja untuk mencegah inna itu berubah menjadi kasroh. Ya, coba kita lihat di sini. Inna harokatnya apa? Fathah. Ya, kalau ini di sini innanya harokatnya kasroh. Nah, dalam bahasa Arab ya, yang punya hak untuk kasroh itu hanyalah kata benda. Jadi kalau selain kata benda mau dikasrohkan itu ya, kondisi spesial itu. Ya, artinya harus dihindari yang seperti itu. Gitu. Nah maka ya, dalam bahasa Arab tidak disukai mengkasrohkan selain kata benda. Nah maka di sini ditambahkanlah nun wiqayah. Ya, ini dan nun wiqayah sebelum ya sukun ini ya, yang ini. Nah, ini nun wiqayah namanya. Nah, wiqayah itu artinya penjaga. Ya, nun wiqayah artinya nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga agar harokat fathah pada inna itu tidak berubah menjadi kasroh. Ya, di Al-Quran banyak sekali nun wiqayah. Ya. 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 Nah, innani anallah. Ya, innani anallah. Ini nanti akan kita ketemu contohnya nanti. Ya, innani anallah. Di situ penegasan dua kali. Innani, ni itu sendiri sudah artinya ana. Ya, diulang lagi ana di ya setelahnya. Berarti penegasan artinya di situ. Sungguhnya aku itu benar-benar adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ini ucapan Allah kepada Nabi Musa ketika pertama kali bertemu di ya, Bukit Tursina itu. Baik. Jadi innani di situ. Ya.
Baik. Nanti kita akan lihat ini masing-masing contohnya. Sekarang kita pahami dulu artinya nahnu apa, antunna apa, antum dan seterusnya. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke penggunaan domir-domir itu, kita kembali ke penggunaan yang selain domir. Kita punya kata at-talibu mujtahidun. Kemasukan inna maka berubah menjadi innat taliba mujtahidun. Nah, sekarang ini artinya apa? Sesungguhnya seorang santri itu mujtahidun, rajin. Sesungguhnya seorang santri itu rajin. Nah, kalau kita ganti kata santri tadi dengan kata ganti, artinya apa berarti? Jadinya apa? Ya, at-talib ini berarti kata ganti yang pas apa? Ya, huwa, hiya, huma, hum. Ya, huwa. Ya, karena at-talib itu artinya dia, laki-laki kan. Ya, at-talib artinya apa? Siswa laki-laki. Berarti kata gantinya adalah huwa. Berarti inna huwa mujtahidun. Nah, inna ditambah huwa tadi jadinya apa? Nah, kita gabung jadinya innahu mujtahidun. Nah, itu prosesnya ya. Nah, jadi inna ditambah huwanya dipotong. Nah, jadi hu doang. Ya, kemudian ditempel dengan inna sebelumnya jadinya innahu mujtahidun. Nah, di kalimat innahu mujtahidun, mana isim innanya? Hu. Mana khabar inna? Mujtahidun. Nah, kalau kita ketemu innahu dalam Al-Quran pasti nanti itu adalah hu, itu adalah isim innanya ya. Innahu huwas sami'ul basir misalkan. Baik. Jelas sampai sini? Nah, jadi at-talib ini boleh nggak kita ganti dengan, di sini kita ganti dengan hiya. At-talib diganti dengan hiya. Nggak boleh. Kenapa? Ya karena at-talib itu artinya santri laki-laki. Hiya itu perempuan. Nggak bisa. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan? At-talibatu mujtahidatun. Ya, siswi itu rajin. Ya, kemasukan inna jadinya innat talibata mujtahidun. Nah, sekarang kita rubah at-talibata ini kita rubah menjadi domir apa? Hiya. Ya, hiya. Inna ditambah hiya. Nah, hiya dirubah menjadi ha. Berarti inna ditambah ha, innaha mujtahidatun. Baik. Jelas sampai sini? Wadah insyaallah ya. Baik. Ya, di situ ada penambahan di kata mujtahidatun ya. Nah, tadi kan mujtahidun itu mudzakkar. Kalau sekarang pakainya mujtahidatun muannas. Ya, karena at-talibah. Nah. Kita lihat contoh misalkan di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta pertolonganlah kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Jadi senjata seorang mukmin itu ada dua, bersabar dan salat. Ya. Dan dua hal ini, ya, salat ini maksudnya wa innaha lakabiratun. Dia ada sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang sulit artinya. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang tunduk takut kepada Allah. Nah, di situ ada kata wa innaha. Nah, berarti ha itu adalah ya, sebagai isim innanya. Ya, wa innaha itu isim innanya. Wa innaha. Nah, ya, berarti ha di sini dari kata apa? Domir apa dia? Hiya. Ya, ha ini dari domir hiya. Hiya itu perempuan. Nah, berarti ya, kembalinya kemana? Siapa yang dimaksud dengan hiya di sini? As-shalah. Ya, kita lihat di sini as-shalah ya. As-shalah ada marbutohnya. Berarti dia apa? Perempuan muannas. Jelas ya? Ya, berarti wa innaha, dan sesungguhnya dia itu berat. Berarti yang berat di sini apa? Salat. Kenapa bukan kesabaran? Karena kesabaran dia tidak ada tamar butohnya. Ya, kalau kembalinya kepada kesabaran berarti seharusnya wa innahu. Nah, ya, jelas ya.
Nah, ini pentingnya kita tahu domir itu, biar kita tahu apa yang dimaksud dengan ha di sini. Kembalinya domir ha ini kemana? Oh, kembalinya ke sini, ke as-shalah. Ya, kenapa kembalinya ke as-shalah? Karena ha itu dari kata hiya. Hiya itu dia perempuan. Nah, yang perempuan di sini adalah as-shalah karena adanya ta marbutoh. Nah, gitu ya. Taib. Ya. Kenapa? Bukan. Tidak ada hubungannya dengan jenis perempuan manusia yang perempuan ya. Bukan. Maksudnya yang muannas itu ya. Perempuan muannas di sini maksudnya kata as-shalah ini dia dihukumi muannas, perempuan. Kan kita sudah pernah ya, pelajari dulu bahwasanya kata benda dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua ya, laki-laki dan perempuan. Kata benda. Ya, kata sholat itu kata benda perempuan, bukan orang perempuan ya. Nah, jadi sholat itu adalah kata benda perempuan yang berat, bukan hanya bagi perempuan ya, bagi laki-laki juga, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi mau dia laki-laki atau perempuan, kalau dia tidak khusyuk maka sholat itu akan berat. Itu maksudnya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin orang yang sholatnya. Sholatnya yang kita bicarakan di sini bukan orang yang melakukannya. Nah, Allah taala alam. Baik. Kemudian khobarnya berarti adalah kata lakabiratun. Ya, sesungguhnya dia itu berat. Nah, berarti berat ini adalah khobarnya. Ya, khobar inna di situ. Baik. Bagaimana kalau kita katakan anta mujtahidun? Kita tambahkan inna. Ya. Ya, berarti anta ini kita rubah menjadi versi ringkasnya. Anta tadi dirubah jadinya ya ka. Berarti inna ditambah ka jadinya innaka mujtahidun. Misalkan di surat Al-Baqarah 32, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, para malaikat itu mengatakan ya subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu yang kami punyai, illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah benar-benar yang maha mengetahui ya, dan maha bijaksana. Baik, di situ ada kata innaka. Ya, berarti ka itulah sebagai isim innanya. Mana khabarnya? Khabarnya kalimat selanjutnya antal alimul hakim. Ya, sungguhnya ka. Ya, ka di sini berarti domir apa tadi? Anta. Berarti asal katanya di sini adalah anta. Nah, ditambah lagi di ayat selanjutnya itu ditulis kata antanya, diperjelas gitu. Ya, diperjelas. Ya, berarti sebenarnya di sini ada dua kata anta. Ya, ka dan anta itu sendiri. Ya, ini dibacanya anta, ini juga anta. Ya, dan pengulangan dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah takkid, penegasan. Berarti arti ayat ini adalah sesungguhnya engkau benar-benar al-alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Ya, itu sebagai khabar inanya. Jelas sampai sini ya? Wadih insyaallah. Baik. Ya, kalau kita katakan anti mujtahidatun, tambah inna jadinya innaki. Ya, inna ditambah ki jadinya innaki mujtahidatun. Ya, innaki mujtahidatun. Kenapa? Di dalam Al-Quran kenapa ada? Naam. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu dihukuminya dengan domir laki-laki. Meskipun Allah itu tidak punya jenis kelamin ya, laki-laki ataupun perempuan. Sudah pernah kita bahas dulu bahwasanya hukum asal dari domir itu laki-laki dulu. Ya, maka dia yang dikedepankan gitu. Dan orang Arab ya,
menggunakan dhamir laki-laki itu untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui bentuknya. Ya, Allah itu gaib, ya, kita tidak tahu bentuknya, ya, tahu zatnya seperti apa di dunia ini. Ya, maka orang Arab itu menggunakan kata ganti laki-laki di situ. Nah, maka di Al-Quran ya kebanyakan menggunakan innaka, sungguhnya kamu laki-laki, itu artinya. Tapi kan Allah Subhanahu wa taala tidak berjenis kelamin. Ya. Ya, jadi kalau innaki ada enggak? Ya, tentunya ada, ya, cuman tidak sebanyak innaka. Karena kalau innaka itu kan biasanya konteksnya kepada Allah. Ya, sungguhnya engkau ya Allah. Ya, atau sungguhnya engkau wahai Muhammad. Muhammad juga laki-laki, maka innaka gitu. Baik, hanya saja kalau dikatakan sungguhnya engkau wahai Muhammad, nah itu berarti perintah juga untuk umatnya. Salat wahai engkau Muhammad. Ya, bertakwalah engkau wahai Muhammad, itu juga perintah kepada umatnya. Gitu ya, secara umum. Ada beberapa yang merupakan kekhususan Nabi, ya, tapi secara umum perintah kepada Nabi adalah perintah juga kepada umatnya, mau laki-laki ataupun perempuan. Baik. Kalau kita katakan antum mujtahiduna, ya, tambahkan inna jadinya apa? Antum jadinya kum tadi ya, jadinya inna ditambah kum, innakum. Nah, itu tulisnya ya, innakum mujtahiduna. Ya. Ya, innakum misalkan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-28, waluton, ya, idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut tatkala dia bersabda kepada kaumnya, innakum latatuna al-fahishah, sesungguhnya kalian telah melakukan fahisyah. Fahisyah itu artinya kekejian. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak pernah ada satupun orang di dunia ini yang pernah melakukannya sebelum kalian. Ya, artinya kekejian yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Ya, mereka yang pertama kali melakukannya. Apa kekejiannya kaum Lut? Ya, liwat itu, ya, penyuka sesama jenis itu. Nah, maka ya, kaumnya Nabi Lut ini yang pertama kali melakukan kekejian ini. Yang mana kekejian ini belum pernah dilakukan hatta oleh binatang. Ya, binatangnya tidak pernah melakukannya seperti itu. Ya. Baik, maka di sini Allah sebut perbuatan seperti itu dengan al-fahisyah. Fahisyah itu artinya kejian, sesuatu yang keji, buruk dan hina. Baik, di situ ya Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kepada kaum Sodom itu ya. Sodom itu nama kotanya, ya, yang Allah balik karena tenggelamkan mereka. Ya, sesungguhnya kalian wahai penduduk kota Sodom, ya, kalian telah melakukan perbuatan liwat, penyuka sesama jenis. Yang mana perbuatan liwat ini adalah kekejian yang pertama kali dalam sejarah manusia dilakukan oleh kalian. Nah, maka di sini ya Nabi Lut sedang berkata kepada kaumnya, maka di situ ya, Nabi Lut menggunakan domir antum, ya, innakum, karena banyak. Ya, apakah yang melakukan perbuatan penyuka sama jenis itu hanya laki-laki saja? Perempuan juga di situ ikut andil. Ya, tapi digunakan domir laki-laki di sini mencakup perempuan, gitu dia. Kalau digunakan domir laki-laki mencakup perempuan. Kalau digunakan domir perempuan hanya perempuan saja. Gitu. Kalau dikatakan al-mu'minun, ya, orang laki-laki yang beriman, mencakup juga orang yang beriman perempuan. Gitu. Kalau dikatakan al-mu'minat, ya, itu artinya hanya perempuan yang beriman saja. Gitu. Baik. Nah, berarti kum di sini sebagai isim innanya. Kemudian khobarnya kalimat selanjutnya la ta'tunal fahisyah. Sungguhnya kalian itu melakukan suatu kekejian. Ya, kalimat selanjutnya ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, itu pelengkap penjelasan tentang kekejian itu seperti apa dia. Kenapa dikatakan keji? Ya, karena mereka yang pertama kali melakukannya. Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau antunna. Antunna mujtahidatun. Tadi antunna artinya apa? Apa arti antunna tadi? Kalian perempuan. Kalau kamu perempuan anti. Ya, kalian perempuan. Ya, tambah inna jadinya inna, antunna berubah jadi apa?
kunna. Ya, berarti jadinya inna ditambah kunna, inna kunna. Ini dihafalkan domir-domirnya nanti karena akan terus berulang yang seperti ini nanti. Ya, hanya hafalan di sini saja. Ya, sisanya tidak perlu dihafal. Ini saja yang dapat. Kenapa? Hukum asalnya harus fathah, ya, tapi karena domir itu memang harokatnya harus tetap begitu, ya, tidak boleh dirubah-rubah, ya, jadi dia akan tetap begitu. Ya, jadi kapan dia fathah? Kalau dia ketemu dengan setelahnya itu ada kata benda yang memang bisa berubah harokatnya. Kalau domir itu nggak bisa berubah harokatnya, ya. Istilahnya itu mabni. Mabni itu artinya harokatnya sama. Nah, jadi antunna itu nggak boleh dibaca antunnu, antunni, nggak, tetap harokatnya begitu, antunna. Maka ketika kemasukan inna, ya tetap inna antunna, jadi inna kunna gitu. Ya, bukan karena ada inna kenapa dia dibaca kunna fathah, tidak. Ya, tapi memang dari sananya dia sudah fathah, kunna itu sudah fathah dari sananya. Jadi dimanapun di Al-Quran nanti kita ketemu kunna, ya tetap kunna, nggak akan ada dibaca kunnu atau kunni. Ya, tetap ada dibaca fathah. Entah ada innanya apa tidak, tetap dibaca fathah. Baik. Ya, kalau ana, bagaimana tadi? Inna ditambah ana jadinya apa? Ya, ana berubah menjadi ya sukun, ya, jadinya inni, atau boleh juga inna, innani. Dan bedanya, ya. Nah, nun yang kedua itu namanya nun apa tadi? Nun wiqaya. Yang ini, ya. Yang namanya nun wiqaya namanya. Kalau ya ini domir ana. Ya, domir mutakallim. Ya. Ini namanya nun wiqaya. Baik. Jadi boleh kita baca ini, boleh dibaca innani. Nah, maka beberapa ayat dalam Al-Quran itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang baca ini, ada yang baca innani. Gitu. Ya, pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya Al-Quran itu ada 7 qiraat, ya, 7 cara baca, dan semuanya benar, tidak merubah makna. Salah satunya adalah ini. Ya, ini sama innani. Ya, innani anallah. Ada yang baca inni anallah. Ya, dan dua-duanya benar. Dua-duanya mutawatir dari Nabi. Baik. Ya, contohnya tadi, ya, di surat Thaha ayat yang 46, qala la takhafa. Ya, Allah berfirman kepada mereka berdua, janganlah kalian takut. La takhafa. Maksudnya mereka berdua di sini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Wahai Musa dan Harun, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku ma'akuma, ya, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Ini sebelum, ya, mereka berdua diutus kepada Fir'aun untuk berdakwah, ya. Ya, idhaba ila fir'auna innahu togo, ya, pergilah kan berdua menuju Fir'aun, dakwahi dia, ajak dia, ya, kembali ke jalan Allah. Ya, nah, kemudian, ya, karena, ya, Fir'aun terkenal dengan kezalimannya, maka Allah kuatkan, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun dengan ucapan ini, qala la takhafa, jangan takut, ya, innani ma'akuma. Nah, di situ innani, ya, berarti isim innanya domir apa? Domir ana, ya, kemudian khabar innanya ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian. Ya, sesungguhnya aku bersama kalian, artinya, ya, pertolongan Allah itu bersama dengan kalian. Ya, bukan berarti zatnya Allah turun dari atas arsy kemudian menemani Nabi Musa dan Nabi Harun, tidak. Ya, maksudnya pertolonganku bersama dengan kalian. Ya, perlindunganku bersama dengan kalian, pengawasanku bersama dengan kalian. Karena selanjutnya Allah katakan asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Artinya aku mendengar apa yang kalian bicarakan dan aku melihat apa yang kalian lakukan. Jadi jangan takut. Baik, jelas insyaallah, ya. Baik. Ya, itu yang innani, ya. Kalau yang inni, ya, ya, yang ini itu contohnya di surat Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adam.
ambihum bi asma'ihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada mereka. Nah, itu para malaikat maksudnya. Bi asma'ihim, nama-nama mereka. Wahai Adam, kasih tahu para malaikat itu nama-nama mereka. Jadi para malaikat itu ya tidak mengetahui nama-nama mereka sendiri karena Allah tidak pernah memberitahukan mereka nama-nama mereka. Ya. Jadi kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk memberitahukan kepada mereka nama-nama mereka. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka tatkala Nabi Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama mereka, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah ya aku telah katakan kepada kalian, inni, ya ini dia, sesungguhnya aku a'lamu, mengetahui, ghaibas samawati wal ard, ya perkara yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, di sini tadi ada kata inni. Ya, inni. Nah, kalau tadi di ayat yang sebelumnya apa? Innani. Berarti innani ada di Al-Qur'an, inni juga ada. Boleh nggak di sini kita bacanya innani? Kalau di sini ya kan qiraat kita qiraat hafaz ya. Yang kita baca sehari-hari namanya qiraat hafaz yang paling masyhur di dunia. Nah, qiraat hafaz di sini bacanya inni. Maka jangan kita baca innani di sini. Kita ikut yang di mushaf. Jelas maksudnya nih ya? Bukan berarti kita ngasih kelonggaran di sini. Oh, ini boleh dibaca innani. Ya, kalau di luar Al-Qur'an bebas, ya. Tapi kalau dalam Al-Qur'an maka jangan kita menambah ya, di luar ya penulisan yang di mushaf, kecuali kalau kita belajar qiraat yang lain ya, selain qiraat hafaz, ada qiraat warash, ada qiraat Ibnu Katsir ya, ada qiraat qalun ya. Nah, kalau kita baca qiraat mereka bisa jadi nanti ada yang membaca di ayat ini dengan innani ya, gitu ya. Tapi kalau kita hanya baru belajar qiraat hafaz saja, maka ikuti qiraat hafaz yang membaca dengan inni. Qiraat hafaz itu yang sanadnya bersambung sampai ke Ali ya. Menyambungnya sampai ke Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong. Saya mencoba mungkin salah. Ini itu sebenarnya tadi domir terkait dengan domir. Apakah bisa tulis dengan inna nahnu dari kata ini? Apakah bisa terkait dengan domir ya inna, dianya itu dari inna nahnu? Inna nahnu begitu. Ya, apa boleh? Apa bisa? Maksudnya ya sukunnya diganti dengan nahnu begitu. Domir nahnu. Ya kalau domir nahnu tadi kita rubah jadi apa? Tadi yang kita pelajari tadi. Nah, ya. Kalau dia domirnya nahnu, maka dia dirubahnya ya kata nahnu itu ya. Nahnu ini ya. Ini kita potong, kita rubah jadi apa? Nah, berarti inna ditambah na jadinya innana. Gitu ya. Innana. Nah, nanti kan kita lihat ya. Ini kan kita masih di domir ana, nanti ada domir nahnu juga. Ya, nanti akan kita lihat contohnya. Baik. Jadi ini ya, ini itu ya sukun ini sebagai isim innanya, kemudian a'lamu dan seterusnya itu khabar innanya. Sesungguhnya aku mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Nah, mengetahui perkara yang gaib ya, itu khabarnya. Nah, sekarang hum. Ya, hum kalau tambahkan inna jadinya apa? Langsung innahum. Ya, innahum mujtahidun. Ya. Innahum. Hum artinya apa tadi? Mereka laki-laki ya. Ini banyak di dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran kan diturunkan untuk manusia ya, banyak berarti maka gunakan hum di situ. Baik, misalkan di surah Al-Baqarah ayat 12 Allah katakan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala itu artinya ketahuilah
Ya, kita baca dalam Al-Quran nanti ketemu kata ala, ketahuilah artinya, i'lam artinya. Ketahuilah, innahum. Ya, kalau dicari di kamus, ala ini nggak ketemu nanti. Ya, ala itu artinya i'lam, ketahuilah. Ketahuilah, innahum, sungguhnya mereka itu humul mufsidun. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tapi mereka tidak sadar, tidak merasa. Ya, artinya ya, di ayat sebelumnya disebutkan bahwasanya ya, orang-orang kafir itu ya, selalu mengatakan orang-orang yang beriman itu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, maka Allah bantah mereka yang sebenarnya berbuat kerusakan, bukan orang-orang yang beriman. Walakin la yash'urun, tapi mereka tuh nggak tahu, mereka nggak sadar kalau mereka itu adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, di sini ada kata innahum tadi. Inna ditambah hum, ya. Hum di sini maksudnya orang-orang kafir. Itu isim innanya, kemudian humul mufsidun itu khabar innanya. Baik. Kemudian hunna tambah inna jadinya apa? Innahunna. Penulisannya seperti itu ya. Innahunna. Apa arti hunna tadi? Mereka perempuan. Sesungguhnya mereka perempuan itu mujtahidatun. Nah, ini nahnu ya. Nahnu mujtahiduna. Tambahkan inna jadinya apa? Inna atau innana. Ya. Nah, jadi inna ditambah na jadinya innana. Bisa juga dibaca inna. Nah, berarti kalau dibaca inna ya, nunnya dihapus satu. Ya, itu bedanya inna sama inna. Nah, di surat Al-Qadar kita katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya inna di situ berarti inna nahnu. Jelas ini maksudnya? Baik. Nah, maka perhatikan panjang pendek berarti baca ayat itu ya. Kalau kita baca inna anzalnahu, benar? Salah. Ya. Inna anzalnahu nggak bisa benar secara aturan, nggak bisa benar. Inna anzalnahu nggak bisa. Kenapa? Karena anzalna itu kata kerja. Setelah inna itu nggak mungkin kata kerja. Pasti dia kata benda. Karena kan asal mubtada, kan asal katanya tadi. Mubtada itu kata benda. Jelas ini ya? Nah, berarti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau kita baca wa inna lahu, salah. Wa inna lahu lahafidun. Karena artinya apa? Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran itu. Nah, jadi kalau dibaca inna saja, sesungguhnya doang, artinya nggak ada kata kaminya. Baik, itu dua cara baca inna ya. Jadi boleh dibaca innana, boleh dibaca inna. Inna ini yang paling banyak. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna arsalnaka. Nah, di situ ya inna itu sebenarnya inna nahnu. Ya, karena dibaca panjang. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita baca pendek di situ. Inna arsalnaka, salah. Harus dibaca panjang. Ya, disinilah panjang pendek itu menentukan makna. Salah panjang pendeknya maknanya berubah. Ya, kalau kita baca inna, nahnunya hilang nanti. Yang benar adalah inna. Ya, inna arsalnaka. Maka arsalnaka ini sebagai khobarnya. Baik, jelas sampai sini? Bisa bedakan inna dan inna? Yang pendek sama yang panjang tahu bedanya sekarang ya? Baik. Ya. Contoh yang lain ya, yang innana. Jadi inna ada, itu yang tadi ya, ada juga yang innana. Contohnya di surat Hud ayat 62, qalu ya Salih, ya, ucapan kaum Saleh kepada Nabi Saleh, ya, qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Ya, ini
keluhan dari kaumnya Nabi Saleh kepada Nabi Saleh. Wahai ya Saleh, ya, kamu itu orang yang ya baik di kalangan kami, begitu. Ya. Sekarang apakah engkau perintahkan, apakah engkau larang kami untuk menyembah apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami, ya, oleh nenek moyang kami maksudnya? Nah, maka kemudian mereka mengatakan wa innana, nah ini si innanya, ya sungguhnya kami lafi syakkin, ya sungguhnya kami itu berada dalam keraguan terhadap apa yang engkau serukan. Nah, artinya mereka itu meragukan dakwahnya Nabi Saleh. Ya, kenapa mereka meragukan dakwahnya Nabi Saleh? Karena dakwahnya Nabi Saleh ini mengajak mereka untuk berhenti menyembah sesembahan nenek moyang. Ya, ya, jadi mereka ragu pada itu. Ini mirip berarti dengan orang-orang sekarang. Ya, diajak mentauhidkan Allah, mereka katakan, nah, ini kan sudah dilakukan oleh nenek moyang kita selama berabad-abad. Ya masa salah gitu. Ya, nah, maka ya, ucapan yang semisal juga pernah diucapkan oleh kaumnya Nabi Saleh dulu. Ya. Baik, jadi innana lafi syakkin, itu kabar inna. Baik. Ya, ini dia pembahasannya. Jadi inna itu bisa dibaca dengan dua, innana atau inna, dan dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, yang inna tadi ada, innana ini di surat Hud ayat 62. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Baik. Silakan. Yang kedua bukan mengkuah juga. Beda dengan Nun yang kedua? apa termasuk mengkuah juga? Bukan. Ya. Nun wiqayah itu hanya pada kalau ketemu dengan ya sukun. Ya, kalau tidak ada ya sukun maka nun wiqayah itu tidak muncul. Ya. Ud'uni astajib lakum, ya. Itu ada ni, ada ya nun di situ, nun wiqayah. Nah, pembahasan nun wiqayah sendiri panjang lebar sebenarnya ya. Ya, dia merupakan pembahasan yang masuk dalam dua ilmu, masuk dalam ilmu kitabah juga dalam ilmu tajwid. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Bukan inna itu. Ya, innana itu, nahnu itu. Nah, itu isi minnanya. Nah, dhamir nahnu itu isi minnanya. Jadi asal katanya innana, nahnu, ya dari ringkas jadinya innana. Khabar innanya lafi syakkin dan seterusnya. Sesungguhnya kami, ya. Sesungguhnya apa? Lafi syakkin, berada dalam keraguan. Syak artinya keraguan. Ya. Silakan. Ya, perkataan an-na'buda. Baik, perhatikan di sini an-na'buda atanhana an-na'buda. Nah, ini an ya. Yang kita bahas tadi apa? Inna. Nah, an ini namanya an al-masdariyah ya. Ya, ini belum kita bahas dia. Ya, an ini sendiri tidak diterjemahkan ya.
Jadi atanhana an na'buda artinya atanhana anil ibadah. Ya, jadi an na'buda ini dari kata al ibadah. Masdar ibadah itu kan. Nah, ini namanya masdar muawwal ya. An na'buda ya, buat para tulab yang sudah pernah belajar nahwu. Ini an na'buda setelah an itu pasti mansub an na'buda dan dia berbentuk fi'il mudhari. Kalau an setelahnya fi'il mudhari maka dia ya disebutnya masdar muawwal ya, masdar sharihnya adalah al ibadah. Atanhana anil ibadah, apakah engkau melarang kami untuk beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang kami, gitu maksudnya. Nah, maka an ini dia beda hukumnya nanti ya. Jadi ada inna, ada an, ada anna ya. Itu beda-beda semua artinya nanti ya. Inna dan anna itu artinya sama ya, hanya saja nanti beda penempatan saja. An ya, itu juga ada berbagai macam jenisnya nanti, ada an al-masdariyah, ada an al-mausulah, ada an asy-syartiyah dan seterusnya ya. Ada juga in nanti ya, ada an, ada in, ada inna, ada anna ya, banyak ya. Tapi yang perlu kita pelajari, yang paling penting, yang paling banyak di Al-Quran itu inna tadi, gitu ya. Baik. Setelah inna nanti insyaallah taala di kitab kita akan ketemu dengan la'alla ya, salah satu dari akhawat inna ya. Nah, jadi ada inna, ada la'alla. Nanti apa itu la'alla, bagaimana contoh-contohnya. Nah, kalau kita sudah paham inna ini insyaallah akan paham la'alla nanti. Baik. Nah, jadi inna ini dia punya saudari-saudari nanti ya, artinya punya ya suatu kemiripan dengan yang lainnya ya. Jadi banyak nanti saudari-saudarinya, itu insyaallah akan kita ambil ya, satu saja nanti yaitu la'alla, baru kemudian nanti kita ambil akhawat kana yaitu laisa dan seterusnya. Baik ya, jadi an itu ya, itu sedikit penjelasannya, tentu pembahasannya masih banyak di situ ya, melebar pembahasannya. Nah, tapi yang jelas yang perlu kita ketahui, an di sini adalah an al-masdariyah, bukan an ya, bukan inna ya. Ya, jadi ada an al-masdariyah, ada anna al-mukhaffafah. Ini bukan anna al-mukhaffafah, bukan. Baik, kelas soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Tidak ya. An itu dia tidak diartikan dalam kalimat ya, langsung aja uridu an aqro'a ya. An aqro'a itu antum hapus, ganti dengan masdarnya. Apa masdar aqro'a? Qira'ah. Nah, berarti uridul qira'ah gitu dia. Nah, artikan sekarang uridul qira'ah, saya ingin qira'ah, nggak ada an di situ kan. Nah, jadi kalau antum ketemu an, jangan pusing, an-nya hapus saja, kemudian fi'il mudhari'nya rubah ke masdarnya, itulah artinya. Nah, itu dia kalau an-nya an al-masdariyah ya, untuk sebutkan contohnya itu an al-masdariyah namanya. Nah, jadi uridu an aktuba berarti uridul kitabah, uridu an usolliya berarti uridus shalah gitu. Dan langsung artikan uridu as-shalah ya, anggap saja an-nya tidak ada gitu. Baik. Alas, ada pertanyaan lagi? Kenapa? Beramal secara dia beramal secara lafaz ya, artinya dia merubah harokat menjadi fathah ya, atau mansub ya, mansub, entah nanti mansubnya dengan fathah atau dengan hasfun nun ya, pada afal khamsah ya, artinya dia hanya beramal secara lafaz saja, lafzan la ma'nan ya, karena masdar itu ada dua ya, masdar sharih dan masdar muawwal. Al-qiraah itu masdar sharih, kemudian an aqro'a itu masdar muawwal. Jadi kalau ada an kemudian setelahnya fi'il mudhari itu namanya masdar muawwal, dan artinya sama, masdar sharih dengan masdar muawwal artinya sama, hanya perbedaan pada penggunaan katanya saja, lafaznya saja. Baik, itu insyaallah taala. Nah, kalau tidak salah di jilid yang ketiga nanti akan kita ketemukan pembahasan itu. Baik, ya, ini dia akhir dari pembahasan inna ya, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dan dimurajah nantinya ya, sehingga ketika ketemu di Al-Qur'an nanti dengan inna kita setidaknya sudah mengetahui
makna dari penggunaan kata inna di situ. Taib. Allah taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.